Baik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Teknik Penyembelihan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik pertama ya, berkaitan dengan K3 di RPH. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya resiko kerja itu terjadi ya atau ada ya di lini pekerjaan manapun, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi profesi ya, yang dikerjakan oleh profesi juru sembelih halal. Itu pastinya memiliki risiko kerja yang cukup tinggi ya. Dan kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya K3 itu apa ya? Jadi K3 sendiri merupakan konsep dan praktek yang berkaitan dengan menjaga keamanan dan juga kesehatan pekerja di tempat kerja itu sendiri. Di mana K3 sendiri memiliki tujuan, yakni untuk melindungi pekerja dari bahaya. Tidak hanya bahaya, tapi cedera, penyakit yang nantinya ya akan mereka alami ya pada saat mereka bekerja. Sehingga apabila keseluruhan ini dapat dikendalikan ya, dapat dicegah ya, maka diharapkan lingkungan kerja ini akan menjadi aman ya bagi pekerja dan juga sehat ya, tidak hanya bagi pekerja namun juga bagi lingkungan. Nah, prinsip utamanya apa sih untuk ketiga? Jadi yang pertama adalah pencegahan, di mana pencegahan ini bisa kita lakukan identifikasi resiko-resiko pekerjaan itu apa saja, resiko bahaya-bahayanya apa saja. Lalu yang kedua melalui pelatihan, ya, pelatihan dan juga kesadaran, di mana setiap pekerja ya yang bekerja di RPH kita lakukan ini, kita kirim ya, kita latih ya untuk kemudian memahami ya, resiko pekerjaan mereka apa saja, profesi mereka memiliki resiko apa saja, sehingga mereka sadar, mereka paham, mereka sadar dengan profesi mereka bahwasanya memiliki resiko-resiko tertentu ya, sehingga mereka jauh lebih hati-hati nantinya. Lalu berikutnya adalah pengendalian resiko, di mana resiko yang sudah kita identifikasi, ya, kita kendalikan. Bagaimana ya bisa kemudian kita membuat SOP, ya. Lalu SOP tersebut kita sosialisasikan, ya, ke level sampai bawah, ya. Tidak hanya manajemen tapi juga pelaksana, sehingga eh, seluruh instrumen SOP itu dijalankan dengan baik sehingga resiko kerja itu bisa dihindari. Lalu berikutnya kepatuhan akan hukum, di mana ya memang untuk aspek keselamatan kerja ini kan sudah ada landasan hukum ya yang mengatur ya, di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan kita juga mewajibkan ya aspek ketiga ini harus prioritaskan ya dalam kita menyelenggarakan pekerjaan ya. Lalu kemudian yang kelima, keterlibatan pekerja. Di sini adalah kita melibatkan seluruh pekerja untuk itu tadi ya, mengidentifikasi ya, membuat pengendalian risiko, SOP segala macamnya ya. Harapannya apa? Kalau misalnya pekerja tersebut ya kita libatkan, maka mereka akan lebih patuh ya, lebih sadar lagi karena produk SOP ya yang kemudian kita hasilkan itu ada adil mereka gitu loh, sehingga mereka jadi lebih patuh, lebih mau untuk melaksanakan, sehingga nantinya akan jauh lebih efektif ya dalam hal pelaksanaannya. Lalu yang terakhir adalah pemantauan dan juga evaluasi, di mana K3 ini tidak hanya kemudian dijalankan ya, mekanismenya dijalankan, SOP-nya dijalankan, tapi harus ada monitoring, pemantauan. Oh, sejauh mana sih K3-nya ini dijalankan ya. Lalu kita lakukan evaluasi. Apa
apakah masih ada kecelakaan kerja, apakah masih ada risiko-risiko pekerjaan lain ya setelah SOP ini dilaksanakan, misalnya demikian. Sehingga kita dalam hal evaluasi, kita analisis lagi ya, kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan SOP ke depannya berkaitan dengan K3 tersebut. Nah, kalau kita bicara K3, kita kenal adanya teori gunung es, di mana kalau kita lihat K3 ini, kalau dari permukaannya ya, kalau gunung es itu kan kecil ya, kecil, yaitu kalau kita lihat kasat mata, kita anggap bahwasanya, oh nanti kerugian-kerugian ya yang dihasilkan akibat kecelakaan kerja barangkali cuma sedikit gitu ya. Mungkin kita hanya perlu mengeluarkan biaya kompensasi, biaya pengobatan ataupun gaji. Nah, itu kan bisa bisa diberikan ya dengan cukup mudah oleh perusahaan ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya bahwasanya di bawah permukaan ya gunung es itu di bawah permukaan air itu gunungnya jauh lebih gede ya. Artinya apa? Artinya kerugian yang potensi kerugian yang nanti dihadapi oleh perusahaan ya atau pemberi kerja nantinya itu jauh lebih besar ya yang harus dikeluarkan. Contohnya apa? Oh, nama baiknya akan hilang ya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut hilang. Karena apa? Karena perusahaan tersebut tidak aware terhadap apa pekerjanya gitu. Atau barangkali berasumsi ya masyarakat itu pekerjanya sendiri keamanannya ini tidak terjamin. Apalagi kita selaku konsumen, keamanan pangannya gimana? Apakah itu produk tersebut dijamin keamanannya? Nah, itu kan akhirnya menjadi ketidakpercayaan publik ya terhadap produk maupun perusahaan tersebut. Sehingga penerapan K3 ini itu menjadi penting dalam rangka apa? Mendukung efisiensi kos produksi. Sebetulnya kita bisa bicara ini adalah sebuah apa tuh asuransi ya atau investasi ya di mana kita hanya menerapkan K3 yang nominalnya sedikit, misalnya gitu ya, tidak terlalu banyak memakan kos produksi, tapi kita memiliki impact ya, memiliki impact dampak yang besar ya bagi keberlanjutan usaha kita nantinya. Nah, pengendalian bahaya pada proses penyembelihan apa saja ya kita bisa kendalikan dengan yang pertama kita lakukan training penyembelihan di mana seluruh profesi pekerjaan yang melakukan proses penyembelihan harus kita training, kita sertifikasi, ikut pelatihan juru sembelih halal sehingga mereka paham bahaya-bahayanya apa, cara mengendalikannya bagaimana. Lalu yang kedua, paham dan mengerti SOP-nya. Dengan kita ikutkan pelatihan, mereka sadar betul bahwasanya, oh prosedurnya demikian loh. RPH juga menyediakan SOP juga, sehingga kita harus melaksanakan SOP tersebut sesuai prosedur. Lalu kemudian mereka yang ketiga ya menggunakan alat pelindung diri, di mana setelah kita latih, mereka lebih aware lagi, lebih sadar ya, sehingga kita bisa menyiapkan ya, manajemen RPH ini menyiapkan APD, sehingga APD tersebut bisa digunakan oleh para pekerja maupun tim penyembelihan. Nah, APD sendiri itu apa ya? Jadi APD ini namanya juga alat pelindung diri ya. Jadi suatu peralatan ya yang memang dipersiapkan untuk melindungi badan pekerja dari kemungkinan bahaya yang terjadi selama proses kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan. Nah, dalam konsep K3, APD sendiri ini merupakan pilihan terakhir ya dalam pencegahan kecelakaan. Kalau kita lihat tadi ada beberapa hal ya yang kemudian menjadi nomor satu yaitu training ya. Dengan training mereka lebih tahu ya potensi bekerja, apa resiko kerja segala macam. Lalu kita bikin SOP ya. Baru terakhir kita eh, lengkapi dengan alat pelindung diri. Jadi APD ini hanya ini ya mengurangi efek
ya. Apabila ada kecelakaan, lah itu tidak terlalu parah ya, mengurangi efek. Bukan untuk mencegah kecelakaan itu terjadi. Kalau pencegahan kecelakaan itu terjadi, ya bisa kita cegah dengan training, kita buat SOP tersebut ya. Tapi kan kita tidak tahu ya, kecelakaan itu akan datang kapan saja, di waktu kapan ya, di mana, lah itu kan kita nggak tahu. Sehingga untuk mengurangi ya keparahan dari tingkat kecelakaan yang kita dapat nantinya saat bekerja, kita gunakan APD. Nah, adalah alat pelindung diri guru halal. Bisa dilihat di sini untuk poin A ya, ada helm. Fungsinya apa ya? Untuk melindungi kepala ya dari benturan barangkali ya. Lalu kemudian yang B ada kettle pack atau apron ya, di mana untuk melindungi kita dari percikan darah ya, darah sapi. Jadi tidak langsung terkena tangan ya, atau barangkali ada apron ya, apron plastik ya, yang melindungi kita dari apa mungkin air ya, tidak langsung ke tubuh kita ya, jadi bisa tertahan oleh air oleh apron tersebut ya. Karena kalau kita tahu bahwasanya tubuh kita kalau sering kali kena air kan juga bisa masuk angin ya, seperti itu. Nah, itu adalah resiko-resiko pekerjaan ya. Lalu kemudian ada glove baja, di mana glove baja ini menjadi penting sekali ya, sebagai alat pelindung diri, karena juru sembelih halal itu mereka berkegiatan dengan menggunakan pisau. Mereka memegang pisau di tangan kanan ya, atau di tangan sehingga di tangan kirinya ya, yang potensi mereka menghandling sapi ya. Nah, ini harus diamankan ya dengan glove baja. Misalnya pun si apa pisaunya ya bergeser sehingga mengenai tangan kiri ya, tangan kirinya masih tetap aman karena terlindungi dengan glove baja tersebut. Lalu sarung pisau ya, yang keempat ada sarung pisau. Ya, fungsinya apa ya? Untuk mengamankan pisau tersebut ya, supaya tidak dalam kondisi terbuka. Kalau dalam kondisi terbuka kan potensi resiko menggores sana sini kan semakin besar ya. Tidak hanya menggores ternaknya, tapi juga rekan yang lain bisa tergores ya apabila pisau tersebut dalam keadaan terbuka. Dan juga ada sepatu boot ya. Fungsinya apa? Sepatu boot ini ya menghindari kita ya dari mengurangi ya efek dari misalnya kalau kita kena tendang ya, tendang sapi, lalu keinjak sapi ya, kaki kita masih aman ya, dan juga menghindari diri kita dari apa tuh kepleset ya. Kita tahu bahwasanya RPH sendiri itu kan permukaan lantainya cukup licin ya, karena banyak darah ya yang berceceran, barangkali pembersihannya kurang bersih ya, sehingga lantai menjadi licin ya. Nah, nah, itu kalau kita memakai sepatu boot ya, kelicinan tersebut dapat sedikit tereduksi ya, sehingga resiko kita untuk tergelincir jatuh, terpleset akibat licinnya permukaan itu dapat diminimalisir. Nah, kelengkapan kerja maupun material dalam proses penyembelihan itu harus sesuai standar ya Bapak. Bapak Ibu sekalian ya, atau kawan-kawan sekalian. Terdiri dari apa saja sih untuk perlengkapan kerja? Bisa yang pertama pisau. Ini bagi penyembelih halal ya. Pisau. Lalu ada sarung pisaunya dan juga pengasah pisau. Kenapa pengasah pisau ini juga masuk ya dalam standarisasi kita melakukan pekerjaan? Ya karena pisau yang kemudian kita gunakan itu harus tetap dalam keadaan runcing ya, dalam keadaan yang apa dalam keadaan yang tajam ya, tajam, sehingga begitu dua kali kita lakukan penyembelihan maka seyogyanya kita harus mengasah pisau tersebut lagi, lalu kemudian bisa kita gunakan lagi. Karena apa ya? Karena kalau kita menggunakan pisau yang tidak tajam ya, maka proses penyembelihan pun tidak
tidak kemudian bisa lancar ya. Proses pengeluaran darahnya pun juga tidak bisa lancar karena eh, ketidaktajaman pisau tersebut dalam memotong urat nadi maupun saluran yang lain. Lalu kemudian potensi bahaya apa saja sih seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada tersayat pisau, terhantam kepala ya, tertimpa pisau atau benda ya dari atas itu merupakan potensi-potensi bahaya yang ada di RPH. Nah, bahaya lain apa? Yang pertama adalah biologis ya. Kita nggak tahu tuh kalau sapi tersebut itu sakit atau tidak. Ya, kalau memang kita awam ya berkaitan dengan menilai oh ini kondisinya sakit atau tidak. Sehingga faktor biologis ini menjadi potensi ya, menjadi potensi penyakit zoonosis ya yang menular dari hewan ke manusia misalnya seperti itu. Dan bagaimana supaya kita tidak tertular, ya itu tadi ya kita harus pakai sarung tangan, tidak langsung bersentuhan langsung, lalu kita bisa memakai masker ya, supaya tidak apa, terkena ya penyakit-penyakit saluran pernafasan yang sifatnya zoonosis, barangkali demikian. Lalu kemudian bahaya fisik, di mana bisa terkena pisau, terjatuh ya, tersengat listrik, dan lain-lain. Lalu kemudian ada bahan kimia, di mana bisa saja kita terkena zat-zat kimia, ya pembersih lantai, desinfektan, dan lain-lain yang mungkin pada saat penempatannya itu tidak sesuai tempatnya, ya kita bisa tersenggol segala macamnya. Sehingga kalau terkena permukaan kulit, ya itu akan membuat iritasi, ya iritasi kulit kita, itu. Kerugiannya apa akibat kecelakaan kerja? Jadi bisa menimbulkan kerusakan. Jelas ya, misalnya, oh ada kecelakaan kerja, mesinnya jadi rusak, lalu kemudian ada bangku patah, misalnya gitu. Nah, itu adalah kerusakan-kerusakan yang kemudian diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Lalu kemudian ada kekacauan organisasi, di mana kalau misalnya satu orang, ya kalau kita bekerja ini kan sebuah sistem ya, sebuah sistem di mana kalau misalnya satu orang ya tidak masuk ya atau sakit atau apapun itu ya maka organisasi tersebut menjadi kurang berjalan kurang efektif ya kawan-kawan semua ya sehingga harus di backup oleh teman yang lain segala macam akhirnya produksinya juga tidak akan optimal. Lalu berikutnya adalah keluhan dan juga kesedihan di mana ya memang para pekerja ya yang melihat bahwasanya oh temennya di sini mengalami kecelakaan kerja ya pastinya mereka akan turut sedih ya turut berduka ya di mana nantinya ya di mana nantinya akan apa akan menurunkan produktivitas ya dari rekan-rekan kerja yang lain. Contoh misalnya dulu ada kecelakaan kerja ya dari uh, pabrik di daerah Batu Sulawesi atau apa itu kan Pasteur atau apa itu ya. Dan itu kan eh, pekerja yang lain kan akhirnya ikut demo tuh ya. Demo karena apa? Karena tuntutan mereka terkait K3 itu tidak dipenuhi ya. Sampai kemudian ada rekan mereka yang terbakar hidup-hidup ya pada saat itu ya, pada saat menjalankan crane itu. Dan itu kan akhirnya tidak produktif ya pekerjaan mereka ya. Kalau itu kerjakan itu jadi tidak produktif. Nah, ini yang kemudian bisa merugikan ya, merugikan perusahaan. Lalu kemudian kelainan dan cacat serta kematian, di mana ini merupakan kerugian atau dampak yang bisa ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Yang dirasakan perusahaan apa? Untuk kerugian langsung, ini contohnya biaya-biaya yang langsung kemudian dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya apa ya? Kompensasi, biaya rumah sakit, biaya transportasi, dan lain-lain. Kerusakan bahan-bahan, nah itu kan langsung dibelikan segala macam, langsung diganti. Nah itu merupakan kerugian langsung yang dirasakan oleh perusahaan. Tidak langsungnya apa? Yaitu kerugian citra, kepercayaan konsumen, ya, yang berimbas nantinya pada
penurunan produksi ya, keterjualan produk, omsetnya dia akan menurun, pesanan sapi untuk kemudian dipotong di RPH tersebut akan menurun juga misalnya gitu. Nah, ini adalah kerugian-kerugian tidak langsung maupun kerugian langsung yang dirasakan oleh perusahaan. Program kesehatan bagi karyawan di RPH apa saja. Nah, ini memang idealnya ya, ini setahun sekali harus ada MCU ya, medical check up bagi seluruh karyawan, entah itu di level manajemen maupun pelaksana. Ini idealnya demikian ya. Lalu kemudian kita bisa menerapkan ya penggunaan sabun cuci tangan untuk mencuci tangan baik itu sebelum maupun sesudah. Karena apa ya? Karena yang kita tangani di sini adalah produk pangan ya, produk pangan asal hewan sehingga higienitasnya perlu kita perhatikan. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini. Selamat belajar. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.